Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di minggu kedua setelah UTS. Minggu kemarin kita telah membahas tentang kebaruan dari penelitian atau skripsi. Kali ini di mata kuliah metodologi penelitian akan saya jelaskan struktur dan kiat penulisan skripsi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan kali ini dengan baik. Oke, ini hanya profil saya. Mungkin di awal pertemuan sudah saya kenalkan. Ini kontak saya. Apabila teman-teman ada yang belum menyimpan, silakan saya ingatkan untuk menyimpan, karena mungkin kita masih setengah semester untuk berkomunikasi. Oke, jadi dalam skripsi itu ada struktur utama, walaupun ada misal yang belum masuk di sini tapi tidak perlu dibahas. Ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta daftar pustaka. Pada pertemuan kali ini akan saya jelaskan dua dulu, yaitu judul dan abstrak. Untuk bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, serta bab 5 kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir daftar pustaka di pertemuan selanjutnya. Sebenarnya di sebelum UTS kita sudah membahas sedikit tentang latar belakang masalah atau pendahuluan, tapi akan nanti saya jelaskan kembali lebih detail bagaimana penulisan pendahuluan yang baik dalam skripsi. Oke. Judul skripsi atau judul penelitian. Jadi judul penelitian ini sebaiknya singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian kita. Jadi jangan bertele-tele atau menjelaskan yang tidak penting. Jadi ini singkat, padat, dan mewakili seluruh isinya. Ada batasan yang perlu diperhatikan, jumlah katanya dalam judulnya, yaitu sekitar 8 sampai 12 kata. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, tidak ada singkatan. Semisal ada metode yang disingkat, itu nggak boleh, harus dijabarkan. Jadi perhatikan juga jumlah katanya. Kemudian tidak menggunakan kata-kata redundan seperti study on, research on, dan sebagainya. Ini maksudnya dalam bahasa Inggris, tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia saya misal apa ya, tinggal terjemahkan aja. Ini kata-kata yang terlalu umum, jadi langsung saja ke inti dari penelitian ini itu apa. Jadi dicantumkan di skripsi, nggak perlu ada kata-kata penelitian tentang itu nggak perlu. Kayak ini 4 hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam penulisan judul skripsi: singkat, padat, dan mewakili seluruh isi penelitian skripsi. Jumlah katanya maksimal 12, tidak boleh kurang dari 8, tidak ada singkatan, dan tidak ada kata-kata yang redundan. 3 unsur yang perlu teman-teman cantumkan di dalam judul ini wajib, fardhu ain. Yang pertama yaitu metode yang diusulkan, yang kedua tujuan penelitian, dan objek penelitian. Seringkali saya melihat judul-judul skripsi mahasiswa itu metode itu paling belakang.
mereka lebih mengutamakan tentang tujuan objek, tidak mementingkan tentang metode. Padahal dalam skripsi orang komputer yang ditonjolkan itu metodenya, gitu ya. Tapi teman-teman tidak perhatikan metode itu diletakkan di belakang. Jadi mungkin teman-teman membaca jurus-jurus skripsi di perpustakaan, mungkin kebanyakan metode ada di belakang. Untuk teman-teman besok, tolong perhatikan, ini bukan hanya list yang harus dicantumkan, tapi diperhatikan urutannya. Jadi urutannya itu ini sudah benar dari 1, 2, dan 3. Ada metode 1, 2 tujuan, dan 3 objek penelitiannya. Urutannya udah seperti ini, jangan dirubah-rubah, hanya menyesuaikan aja dengan skripsi masing-masing. Dalam jurus skripsi ada beberapa yang harus diperhatikan lagi, yaitu hindari kata berbasis. Kenapa? Karena ini kurang menjelaskan secara jelas tentang judul tersebut. Harus lebih jelas sebenarnya tujuannya itu apa, masalahnya apa, dan solusinya yang ditawarkan juga apa. Misal contohnya seperti ini: prediksi produksi padi dengan menggunakan SVM berbasis PSO. Kenapa di sini ada yang tidak jelas? Yaitu metode PSO-nya. PSO ini digunakan untuk apa? Dalam proses prediksi produksi padi ini. Oke. Di sini saya sedikit mencontohkan judul yang salah ini posisinya. Kenapa coba? Karena tujuannya berada di depan pemilihan parameter pada SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi produksi padi. Harusnya di sini PSO-nya di depan, pemilihan parameter pada SVM itu sebagai tujuannya, dan produksi jadi di sini tujuannya itu untuk prediksi produksi padi. Metodenya PSO dan SVM, jadi agak sedikit kebalik. Jadi kan tadi posisinya metode dulu yang diusulkan, tujuan penelitian, lalu objeknya. Sini mungkin penggunaan PSO untuk prediksi produksi padi. Penggunaan PSO dalam pemilihan parameter pada SVM untuk prediksi produksi padi. Jadi di sini agak kebalik. Ini agak salah contohnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang ini dulu, yang berbasis ini salah karena PSO-nya di sini tidak jelas. Yang pertama ini fungsinya untuk apa? Oke. Ini contoh yang benar untuk judul skripsi. Penerapan algoritma semut. Ini metodenya
untuk pemilihan arsitektur jaringan pada neural network. Ini tujuannya untuk pengujian software metode black box. Ini objeknya. Itu ya. Yang kedua, penerapan algoritma A yang diperbaiki, ini metodenya untuk pencarian tempat parkir kosong. Itu tujuannya di mall dan supermarket. Itu objeknya. Oke. Yang ketiga, penggabungan forward selection dan backward elimination. Itu metodenya. Tujuannya untuk pemilihan fitur pada prediksi mahasiswa DO dengan menggunakan algoritma C4.5. Itu objeknya. Perlu diperhatikan juga penulisan katanya. Perhatikan kata untuk, itu biasanya untuk menandakan tujuan, dan perhatikan penulisannya U-nya kecil ya. Kata-kata untuk, pada, yang, dan di sini kecil ya. Jadi kata-kata penghubung perlu diperhatikan di bagian skripsi, itu harus kecil. Kalau penulisannya huruf pertamanya besar, tapi kalau misal untuk besar semuanya ya berarti nggak diperhatikan itu. Oke ya. Next, itu mengenai judul. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan lupa urutannya metode, tujuan, dan objek. Selanjutnya saya akan bahas abstrak. Abstrak ini itu apa? Abstrak ini sebenarnya suatu bagian yang menggambarkan keseluruhan isi dari tulisan atau penelitian yang kita lakukan. Jadi pengertiannya tadi syaratnya hampir mirip dengan judul, karena judul juga harus menggambarkan keseluruhan isi ya. Tapi di sini abstrak bagiannya juga sama. Tidak sama. Tapi di sini abstrak akan menjelaskan seluruh bagian dari penelitian. Ada masalah, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Ya. Kenapa di sini perlunya adanya abstrak? Kalau judul sudah jelas, masa skripsi nggak ada judulnya? Kenapa di sini harus ada abstrak? Oke, saya terangkan. Jadi, sekarang saya contohkan saja ya. Jadi fungsinya abstrak itu, saya contohkan di Google Scholar. Misal apa ya? Saya katakan multimedia learning. Kenapa di situ perlu ada abstrak, judul dan abstrak? Jadi kalau nanti skripsinya teman-teman itu diupload di sistem, katakanlah di sistemnya Amikom, kan agar banyak pembaca sebagai referensi itu. Fungsinya judul sama abstrak ini untuk memudahkan proses searching sebenarnya skripsi teman-teman itu apa. Jadi yang akan muncul pertama ketika saya masukkan multimedia learning itu judul, dan bawahnya itu abstrak.
gitu. Jadi akan mempermudah hasil skripsi kita itu dibaca oleh orang lain agar pengetahuan yang telah kita buat ini berkembang lagi gitu. Dan juga fungsinya apa? Sebelum lihat, nah sini kalau kita klik pasti akan muncul judul sama abstrak. Isinya belum langsung muncul. Nah, maksudnya di sini abstrak kita biar ada gambaran penelitian ini itu isinya apa gitu, dan masalahnya apa, metodenya gimana, hasilnya bagaimana, itu semuanya tercantum di sini. Gitu. Ini fungsinya judul sama abstrak. Oke, saya balik lagi, lanjutkan di sini, yaitu tujuan dan penjelasan dari abstraknya. Nah, abstrak ini dibuat dalam satu paragraf saja, tidak perlu berparagraf-paragraf. Selanjutnya, dalam abstrak ini ada istilah kata kunci. Kata kunci di sini saya contohkan tadi. Kata kunci. Nah, di sini keyword. Keyword juga di sini berfungsi untuk proses pencarian yang lebih mudah. Keyword-keyword tentang penelitian itu apa sih? Gitu. Agar mudah dicari. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata-kata yang umum untuk membantu proses pencarian artikel kita. Di sini keywordnya multimedia, human computer interface, evaluasi metodologi, teaching atau learning strategies. Jadi keyword ini bagian dari sini. Jadi penelitian ini tentang multimedia. Mungkin ada juga yang membahas tentang human computer interface, membahas juga tentang evaluasi, membahas juga tentang ini gitu. Jadi mempermudah untuk pencarian artikel atau skripsi kita. Minimal 3 dan maksimal 5 kata saja. Tapi di sini Pak, kok 3-5 kata tadi lebih gitu ya. Jadi maksudnya di sini saya contohkan, maksud 5 kata itu ini dihitung 1, 2, jadi dipisahkan dengan koma atau titik koma. Dalam ini namanya satu keyword. Boleh lebih dari 1 kata, 2 kata, 3 kata nggak apa-apa. Tapi dalam satu bagian, ini satu bagian, ini berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 4 keyword gitu ya. Maksudnya 3-5 kata itu ini. Jadi enggak, maksudnya di sini boleh menggunakan spasi ya, bukan underscore. Dalam keyword ini dianggap dalam 1 kata atau 1 bagian. Minimal 3, maksimal 5. Tadi udah 4, berarti memenuhi syarat. Oke. Selanjutnya, tidak ada citasi dalam abstrak. Citasi kemarin sudah saya jelaskan ya, mereferensi ke penelitian selanjutnya, yang sebelumnya. Tidak boleh ada citasi dalam abstrak. Semuanya karena misal pendahulu menyatukan masalah, citasinya udah ada di pendahuluan. Di abstrak ini tinggal menyaring saja atau meringkasnya. Metode sudah ada. Oke, jadi ada 3 hal utama yang perlu dicantumkan dalam abstrak.
Yang pertama, masalah penelitian. Masalah penelitian kan ada di bagian latar belakang atau pendahuluan nih. Teman-teman tuliskan masalahnya banyak berparagraf-paragraf di dalam abstrak. Nggak perlu dijabarkan semuanya, intinya saja masalahnya itu apa. Boleh permasalahan dari umum dulu, baru ke spesifik masalahnya apa. Mungkin 1-3 kalimat cukup di abstrak ini. Kemudian setelah itu masuk ke metode yang kita gunakan untuk memecahkan masalah penelitian tersebut itu apa. Ini juga sudah dijabarkan di metodologi penelitian bab 3 kan, tapi sebutkan saja metodenya itu apa, nggak perlu dijelaskan lagi secara detail di bagian abstrak. Hasilnya kan bagian terbanyak dalam skripsi biasanya. Hasil akhirnya saja yang dicantumkan di abstrak itu apa. Jadi 3 komponen ini yang perlu ada di dalam abstrak gitu ya. Ini contoh abstrak yang perlu teman-teman cermati. Coba, apakah sudah ada 3 komponen tadi, yaitu masalah, metode, dan hasil. Masalahnya bagian pertama. Ini masalahnya pada proses XYZ ada beberapa masalah yang muncul, yaitu masalah ABC yang membuat proses XYZ tidak efisien. Ini masalahnya. Masalah ABC akan diselesaikan dengan metode DEF yang terbukti efisien digunakan untuk memecahkan masalah seperti pada proses XYZ. Ini metodenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode DEF berhasil meningkatkan efisiensi sebesar X% apabila diterapkan untuk memecahkan masalah ABC pada proses XYZ. Sudah ada 3 unsur: masalah, metode, dan hasil. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau menurut saya itu dari berbagai referensi ditambahkan pertama, setelah masalah, tujuan, lalu tambahkan kesimpulannya, analisis dari hasil itu gitu ya. Oke, itu penjelasan judul sama abstrak. Lalu ini masih contoh jurnal yang pertemuan yang kemarin. Ada 2 jurnal sama yang kemarin, teman-teman juga sudah download. Silahkan gunakan lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan hanya membahas judul dan abstraknya, kata-kata kunci. Silakan. Jadi ini terkait dengan latihan nanti. Jadi langsung saja ke bagian latihan ya. Ini latihan untuk teman-teman. Dasarnya 2 ini, 2 penelitian, 2 ini. Teman-teman juga udah download. Apabila ini kurang jelas, silakan baca aja di artikel yang sudah di-download. Jadi latihannya, silakan amati judul penelitian di atas. Apakah sudah benar memenuhi 3 unsur, yaitu metode, tujuan, dan objek. Sebutkan jika ada. Maksudnya sebutkan metodenya apa, tujuannya apa, objeknya apa ya di penelitian yang di atas. Apabila memang ada kesalahan, tolong sebutkan juga menurut teman-teman salahnya apa. Kemudian analisis juga bagian abstrak penelitian di atas, apakah sudah memenuhi 3 unsur yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu masalah, metode, dan hasil. Sebutkan masalahnya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Tinggal disalin saja. Kalau memang masih ada kekurangan, sebutkan dan jelaskan juga apa kekurangan dari penelitian di atas dari segi judul,
dan abstrak. Baik, kemudian yang nomor 3, ya biar ada tambahan satu jurnal lagi, cari satu jurnal lain yang sesuai dengan topik Anda. Kemarin kan di pertemuan awal teman-teman sudah diminta untuk menentukan bidang penelitian dan topik penelitian. Cari jurnalnya, atau yang sudah di-download dulu, atau pengen cari lagi gak apa-apa. Beri komentar lagi terhadap judul dan abstraknya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum sesuai, apa kekurangannya. Jadi 3 latihan tersebut silakan kerjakan. Sama seperti kemarin, saya pengen ini latihannya rileks, tidak ada format-format yang baku, upload saja secara kreatif lah. Silakan upload jawaban Anda di Instagram masing-masing, boleh berupa video kayak kemarin penjelasan, atau hanya dituliskan dalam gambar. Kan bisa gambar slide di Instagramnya, teman-teman sudah paham lah, maksimal 10 gambar. Juga ditambahkan juga di captionnya jawabannya, itu boleh juga. Jangan lupa tag IG saya Wika Bayhaki, nanti akan saya koreksi. Jangan khawatir, tidak hanya nilai yang saya berikan, jadi ada rewardnya. Apa reward bagi teman-teman untuk latihan kali ini? Ya, akan saya sedikit bagilah buat teman-teman, semoga bermanfaat, yaitu ini. 2 jawaban terbaik akan mendapatkan pulsa sebesar 10k. Oke, ini semoga bermanfaat untuk proses perkuliahan ya, karena memang teman-teman harus menyediakan kuota tidak besar. Hanya ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Silahkan berlomba untuk mendapatkan 10k pulsa untuk 2 pemenang ya, 2 jawaban terbaik. Nanti akan saya koreksi, akan saya umumkan, dan akan saya langsung transfer pulsanya. Lumayan lah buat tambah-tambah pilih kuota teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya yakin ini bermanfaat untuk penulisan skripsi, dan latihannya juga bermanfaat, serta rewardnya juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.